see. Don't let you. A broken heart is hard to show. Take me back home. You made my day so long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Maskur. Saya Irwanda Dan saya Muhammad Fauza. Jadi kami di sini untuk ingin mereview kembali hasil buku yang kami resensi yang berjudul tentang Tengku Umar Leadership. Buku ini ditulis oleh Bapak Zainal Putra dan Jasman J. Ma'ruf. Penerbit Kencana, tebal buku 254 halaman, ukuran buku 15,5 kali 23 cm. Harga buku ini dilansir Rp100.000. ISBN 9876233843822. Di buku ini dimulai dengan sejarah singkat tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada tanggal 12 Zulkaidah 916 Hijriah atau 1511 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Sultan Alaiddin Ali Muhayyad Shah, memerintah sejak 1911 sampai 1430. Puncak kejayaan kerajaan ini pada masa Sultan Iskandar Muda perkasa alam. Lahir pada hari Senin Rabiul Awal 999 Hijriah atau 27 Januari 1591 Masehi. Dari pasangan Sultan Mansur, cucu Sultan Mansur, Alaiddin Riayat Shah Al-Kahar atau Sultan Aceh pada tahun 1537 sampai 1571. Dengan putri Raja Indah, putri kesayangan Sultan Alaiddin Shah Al-Mulk Kamil, Sultan Iskandar Muda, memerintah pada tahun 1607 pada usia 16 tahun. Banyak kerajaan yang telah ditaklukkan oleh Sultan Iskandar Muda seperti Kejayaan Delhi 1612 Masehi, Kerajaan Kedah 1619 Masehi, Kerajaan Perak 1620 Masehi, dan Kerajaan Nias 1624 Masehi. Gerakan Qadri atau gerakan Bidani yang berarti ulama yang selalu berpakaian putih. Adapun maksud dari Qadri adalah pembaruan. Kerutan taman kehidupan beragama Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Perang Qadri terjadi pada tahun 1803 sampai 838 Masehi atau selama 35 tahun. Ada juga yang berpendapat 1823 sampai 1837 Masehi atau selama 14 tahun. Terjadinya perang ini disebabkan oleh perbedaan pendapat antara golongan Qadri dengan golongan adat. Sejarah nama Melabu dibentuk pada masa Sultan Sayyidil Mulk Kamil 1388 sampai 1604. Masa kerajaan dulu Melabu bernama Negeri Pasir Karam. Tengku Umar lahir pada tahun 1854 di Melabu, Gampung Masjid, sekarang bernama Gampung Belakang, Kecamatan Johan Palawan, 100 meter dari Masjid Nurul Huda sekarang. Ayah Tengku Umar bernama Tengku Mahmud dan ibunya bernama Cut Mahmud. Tengku Umar anak ketiga dari 4 bersaudara. Tengku Umar juga berdarah Minangkabau dari Tengku Laksamana Nanta. Tengku Umar sudah mengikuti peperangan sejak usia 19 tahun pada Perang 1 dan 2, kira-kira tahun 1873, mempertahankan Kutaraja sebagai utusan dari Melabu sendiri. Banyak peperangan yang telah diikuti oleh Tengku Umar. Pada akhirnya beliau syahid pada tanggal 11 Februari 1899 di ujung Kala. Konsep Tengku Umar Leadership telah dipraktikkan dalam ilmu manajemen kontemporer. Praktik-praktik telah terbukti dapat meningkatkan kepuasan pengikut, kinerja organisasi, dan gilirannya akan meningkatkan keterlibatan loyalitas pengikutnya. Dengan demikian, tidak dapat diragukan lagi karakteristik Tengku Umar Leadership pantas untuk dipedomani dan relevan untuk diaplikasikan dalam organisasi modern.
Kemudian, Tengku Umar itu dalam bingkai kepemimpinan Islami. Dengan demikian, sangatlah masuk akal ketika praktik kepemimpinan sudah diterapkan oleh sosok Tengku Umar kepada pengikutnya, sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh itu sendiri. Tengku Umar adalah seorang pemimpin yang cerdas, cepat, berwibawa dan tegas, berakhlak dermawan. Beliau sangat cerdas dan cakap ketika memimpin dan dapat memporak-porandakan kekokohan Belanda, walaupun pada akhirnya syahid dilanjutkan oleh istrinya Cut Nyak Dit. Mengenai kecerdasan dan kesempurnaan Tengku Umar tercermin dari Farhan, yaitu seorang jenderal Belanda yang mengatakan Tengku Umar adalah burung yang luar biasa cantik, muda, ganteng, seorang yang amat sopan, kacak, budaya giat, dan tidak lupa juga nekat. Banyak kerugian dibuat Tengku Umar terhadap kita kata seorang Belanda tersebut. Maksud kerugian ini adalah ketika Tengku Umar berpura-pura memihak Belanda untuk tujuan melawan pihak Aceh yang menindas rakyat dan kekejaman tersebut. Akan tetapi Tengku Umar ujung-ujungnya tetap membela atau memihak terhadap rakyat Aceh. Kekurangannya, buku yang berjudul Tengku Umar Leadership ini dibuat hanya tentang cara kepemimpinan Tengku Umar saja. Tidak ada membahas tentang sejarah kecil Tengku Umar dan sebagai masa-masa kecil Tengku Umar. Sehingga para pembaca harus mencari tahu lagi atau membaca buku lain untuk mengetahui tentang masa kecil sang Tengku Umar. Kelebihan buku ini sangat bagus dan juga menarik. Kenapa demikian? Karena menurut kami buku ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kepemimpinan Tengku Umar, yaitu bagaimana strategi atau cara-cara yang ia lakukan untuk melindungi rakyat Aceh dari bangsa Belanda. Teori-teori kepemimpinan seorang Tengku Umar yang terdapat dalam buku tersebut, yaitu Tengku Umar ialah seorang yang cerdas, berbicara sopan, berani, berbudi luhur, dermawan, dan seorang motivator. Walaupun dia seorang pemimpin besar, akan tetapi dia tetap rendah hati dan tegas. Tidak lupa, buku ini sangat cocok buat seorang mahasiswa untuk menambah. Sekian yang telah kami sampaikan mengenai yang telah kami presentasi ini. Lebih dan kurang kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Our bodies against the waves.